Tuhanlah yang menyatakan segala apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Biarlah maka kita sebagai anaknya, sebagai umatnya, layaklah bersyukur dari apa saja yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Biarlah pada saat ini kita naikkan rasa syukur kita yang lebih lagi kepada Tuhan. Datang menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kita naikkan pujian sekali lagi, lebih lagi dengan iman. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, mari sembah, mari tinggikan Yesus Kristus. Puji sembah, syukur hanya bagi Dia. Puji sembah Yesus Kristus Tuhan.
kiranya menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Biarlah kita semua sehat-sehat ya. Walaupun saat ini mungkin kita belum bisa juga secara tatap muka yang melalui live streaming, tapi kita sungguh bersukacita karena diberi kesempatan untuk bisa mendengar firman Tuhan, walaupun hanya melalui Facebook, YouTube, bahkan mungkin kita juga melalui apapun yang kita punya saat ini, tapi kita bersyukur kita masih bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan pada siang hari ini juga saya akan menyapa semua pendengar yang pada saat ini mendengarkan siaran kami, walaupun kami melalui Zoom, melalui secara live streaming, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kiranya Tuhan memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kita semua mendapat berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat panjang umur, bahkan secara finansial. Tuhan berkati semua kita yang mendengarkan pada saat ini. Amin. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa karena pada siang hari yang indah ini hamba-Mu diberi kesempatan Tuhan melalui sekolah terang eklesia ministry Tuhan yang pada siang hari ini mengadakan siaran secara live streaming Tuhan. Pada saat ini juga kami juga mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Agar kami bisa berbagi dalam sukacita, mendengarkan suara Tuhan. Dan kami pun memuji Tuhan, dan kami juga untuk berdoa untuk semua pendengar yang pada saat ini melihat siaran kami dari Terang Eklesia Ministry Tuhan. Tuhan berkati mereka semua dimanapun mereka berada. Bapa, kami berdoa seberapa kami yang ada Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan berkati Bapak pimpinan kami Ferdinand Suleman Tuhan Huta Barat yang telah memuji Tuhan tadi Tuhan, dan kami yakin dan percaya Roh Tuhan ada di sini. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tolong Bapak, urapi mulut bibir hamba-Mu, sehingga apa yang kami keluarkan dari hati kami adalah kata-kata-Mu sendiri. Dan firman Tuhan yang akan kami bagikan menjadi berkat buat kami semua, terutama semua yang saat ini mengikuti siaran kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Bapa melalui mulut bibir hamba, Kau kuasai Tuhan, apapun yang kami keluarkan semuanya berasal daripada-Mu. Pasukan malaikat menjaga ruangan ini dan ruangan dimanapun mereka semua mendengarkan acara ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membuka firman Tuhan dari kitab perjanjian baru, dari Lukas 2, hanya 2 ayat ya saya akan membuka. Lukas 2, ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Kita akan baca bersama ya. Lukas 2 ayatnya 6 sampai 7. Ayat ke-6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya.
Ya, 2 ayat saya akan baca ya. Kita saat ini sedang bersiap-siap, mungkin di seluruh dunia ya, menyambut, memperingati kelahiran Kristus ya, tanggal 25 Desember, yang pada saat kita masuk bulan Desember, tentunya kita semua sudah bersiap-siap ya menyambut, mempersiapkan acara Natal. Apalagi kalau tidak ada pandemi COVID ya. Mungkin 3 bulan sebelumnya kita sudah mempersiapkan. Persiapkan gereja-gereja, mempersiapkan panitia-panitia Natal. Sudah mengkoordinir apa yang harus mereka sajikan untuk Natal ini. Mereka harus membuat perayaan yang sangat besar. Mereka harus menyambut Natal dengan sukacita, terlebih kalau gereja itu terkenal ya. Itu sudah membentuk panitia, seksi acara, konsumsi, bahkan mungkin paduan suara sudah berlatih jauh-jauh hari agar bisa mempersiapkan menyambut Natal dengan sukacita ya. Bahkan di gereja sudah mulai mengumpulkan dana, yaitu yang terpenting ya, dana. Karena apa? Kita juga memerlukan dana, bukan? Untuk menyambut, mempersiapkan itu kan kita harus menyiapkan dana ya. Nah, di setiap rumah pun tidak kalah ya, tidak kalah mereka mempersiapkan, tidak kalah heboh. Apa yang mereka persiapkan? Wah, ini rumah harus diganti nih, ornamen-ornamen lama kita buang, ganti. Kalau yang beruang ya, kita harus menyiapkan baju-baju yang indah, makanan-makanan yang enak, kue-kue yang lezat. Pasti itu disiapkan oleh ibu-ibu ya, repot semua. Bahkan kalau mereka yang mempunyai dana yang sangat besar, mereka sudah membooking untuk mereka mau keluar negeri, jalan-jalan sampai pada hari tahun baru tiba, mereka akan merayakan Natal di sana, karena di sana kita akan lihat salju ya. Di Indonesia tidak ada, jadi untuk yang mereka yang beruang. Betul Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pasti ya. Tapi menjelang saat ini mungkin kita sudah mengurangi hal itu. Nah, coba kita kembali kepada 2020 tahun yang lalu. Kita kilas balik ya. Pada waktu kita baca tadi firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-7. Lukas 2 ayatnya yang ke-7. Yaitu bahwa Yesus lahir di mana? Di sebuah kandang ya. Kita melihat di situ. Siapa yang lahir di kandang domba yang hina itu? Pasti kita saat ini bisa menjawab ya. Allah yang menjelma menjadi manusia, juru selamat saat ini. Tapi 2020 tahun yang lalu, kita melihat bahwa seorang Bapak ya, Yusuf dan Maria, di mana mereka dengan perut yang besar ya, mereka mencari penginapan karena Maria sudah waktunya untuk melahirkan. Mereka mencari penginapan untuk bisa melahirkan dengan baik ya. Tapi apakah ada yang mau menerima mereka? Nah, kita teringat kepada perkataan Bapak Reformasi Martin Luther kita ya, bahwa sebagaimana besarnya kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, tapi apa? Kita juga ingin membalasnya ya, membalasnya dengan yang heboh. Kita ingin membalas dengan pesta meriah, tapi apa kata Martin Luther? Seberapa besar pun
pesta yang diadakan, apapun penyambutan yang luar biasa, tidak sebanding ya dengan apa yang kita berikan ya. Karena apa? Kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu dia adalah yang sangat agung ya. Dia adalah pribadi yang sangat agung. Apapun untuk menyambut dia tidak sebanding dengan kebesarannya ya. Tapi pada 2020 tahun yang lalu, hanya untuk lahir saja dia tidak ada tempat. Tidak ada orang yang menyediakan tempat. Semua penuh saat itu dibilangnya. Apakah memang benar-benar semuanya penuh? Kalau kita kilas balik ya, apakah benar semua hotel begitu banyak semuanya penuh? Nah, mungkin kalau yang datang mungkin seorang pejabat atau orang yang berpengaruh di kota itu, di negara itu. Mungkin yang punya hotel pun bagaimana caranya mereka akan repot ya, karena dia tahu. Bahkan kalau pejabat itu membawa wartawan atau pers yang sangat banyak ya. Nah, pasti mereka dengan cara apapun mungkin memberi diskon ataupun gift buat orang yang menginap untuk mereka keluar dulu dari kamar itu, karena kamar itu akan diperuntukkan untuk pejabat yang datang pada saat itu. Itu bisa terjadi, bukan? Tapi kita melihat dua orang, Yusuf dan Maria, dengan baju yang lusuh, terkesan mungkin kotor, karena habis berjalan jauh, mereka menolak dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Mereka pun tidak tahu siapa kedua orang itu. Ya, mungkin kalau mereka tahu yang saat ini, mereka akan repot mempersiapkan ya. Mereka tidak akan melewatkan hal itu. Tapi mereka tidak mendapat itu, dan Yusuf dan Maria hanya diberi sebuah kandang tempat ya, kandang domba yang bau ya. Kita melihat domba itu kotorannya apanya semua, dan itulah Yesus Tuhan kita dilahirkan. Memang itu sudah dinubuatkan ya, sudah ada pada saat itu bahwa dia akan lahir sama seperti rendahnya yang dia juga mau datang untuk orang yang paling rendah sekalipun saat itu. Itu sudah dinubuatkannya. Tapi kita kembali lagi melihat saat ini bahwa si penginapan tadi tidak tahu siapa yang lahir itu. Dia tidak tahu bahwa itu adalah juru selamat, yaitu Yesus yang akan dilahirkan ya. Mereka nggak ada istilah karena nggak kenal. Istilahnya kan kalau tak kenal tak sayang ya. Nah, kita akan bertanya juga, betulkah kita sudah sungguh-sungguh sayang kepada Tuhan dan sudah benar-benar mengenal Tuhan kita dengan sungguh? Kalau kita sudah mengenal dengan sungguh, tentunya kita akan fokus ya, fokus kepada Dia. Tidak seperti si mempunyai penginapan itu ya, karena memang dia tidak kenal. Tapi saat ini kita melihat ada iklan besar-besar ya, iklan di jalan-jalan protokol menyambut Natal dengan gembala sidang, gambarnya dipasang begitu besar, banner-banner besar di ujung-ujung, di setiap ujung-ujung daerah-daerah yang strategis ya. Kita melihat
Mereka memasang nama gereja, bahkan foto gembala sidangnya dengan keren, cakep-cakep ya. Mungkin suami istri, mungkin juga sendiri. Tapi mereka menyatakan bahwa menyambut Natal, hadirilah Natal tanggal sekian. Dan Bapak Ibu tahu, di ujung gambar banner itu hanya kecil. Ada gambar palungan. Gambar Yesus, bayi Yesus palungan kecil di ujung. Kita bertanya ya, apakah benar-benar sudah tidak ada tempat? Bahkan untuk gambar bayi Yesus pun hanya digambar kecil. Sampai kadang-kadang saya berpikir, ini yang dirayakan Yesus atau orang tersebut? Nah itulah kita akan bertanya, apakah sudah tidak ada tempat sampai gambar pun digambar yang sangat kecil? Ya, itu gambaran kita saat ini. Dan kita tidak mau itu terulang lagi. Bagaimana yang punya penginapan juga seperti kita menyatakan bahwa tidak ada tempat di sini. Bagaimana kita menyambut Natal, menyambut kelahiran Yesus Kristus? Apakah kita boleh bersukacita, bergembira? Boleh, boleh ya. Bahkan kita harus bersukacita karena kita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat yang mau dia datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Kita harus bersukacita. Tapi di dalam masa-masa saat ini, apa yang paling penting yang harus kita persiapkan untuk menyambut Sang Juru Selamat? Ya, satu, kita harus mempersiapkan hati kita dengan sungguh. Itu yang utama, hati ya. Kedua, mengundang Yesus. Jangan sampai tidak ada tempat buatnya seperti penginapan itu. Mengundang Yesus ke dalam kehidupan kita. Kita menyiapkan tempat yang istimewa buat dia. Kita tidak mau terulang lagi bahwa Yesus tidak punya tempat di dalam diri kita. Nah, yang ketiga, apakah kita sudah menyediakan hati kita satu palungan dengan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita merayakannya saat ini dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Kau berikan pada siang hari ini. Biarlah kami dengan sukacita menyambut Natal walaupun dalam masa COVID pandemi ini Tuhan. Kami tetap tidak mengurangi apapun, bahkan kami makin mengasihi Engkau, makin mengenal siapa Engkau Tuhan. Bahkan kami menyiapkan tempat yang teristimewa di dalam kehidupan kami, hati kami Tuhan. Agar Natal ini benar-benar menjadi berkat buat kita semua, terutama kita semua Tuhan di dalam kehidupan bergereja, berbangsa, bahkan seluruh bangsa kita Tuhan, bersukacita menyambut kehadiran-Mu, terutama dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Tuhan berkati kami semua Tuhan, agar dengan hati yang bersih kami menyambut kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, inilah kami, ampuni kami Tuhan, yang sering menyakitkan hati-Mu baik dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk acara Terang Eklesia Ministry Tuhan yang siang hari ini dapat diakses melalui YouTube, Facebook, ataupun dimanapun Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan, kami serahkan kepada Bapak Ferdinand. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan saat hari ini kita mendapatkan berkat yang
besar menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami sampaikan kepada hambanya Evangelis Luisa Siahaan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya karunia Tuhan melimpah atas hidup ibu dan pelayanan serta seluruh keluarga besar diberkati Tuhan. Baik, ya kita nanti akan berdoa, doa syafaat. Dia akan dibantu dipimpin oleh Kakak Evangelis Marta. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu Saudara, sedemikian hari ini, hari Jumat, jam 12 sampai jam 1, demikian pula di Jumat depan kita akan melakukan kembali ibadah bersama Friday Service seperti pada saat ini. Dan Friday Service yang dilaksanakan oleh Terang Ecclesia Ministry juga menginformasikan bahwa ada beberapa pelayanan-pelayanan yang secara umum dilakukan oleh Terang Ecclesia Ministry. Kiranya Bapak Ibu juga boleh mengikuti, menyaksikan, ya, yaitu pelayanan ini doa fajar itu pagi hari jam 4 sampai jam 5 pagi. Kemudian hari Kamis itu ada doa dan pelepasan jam 10 sampai jam 12 siang. Ya, hari Jumat Friday Service seperti hari ini. Dan di hari Selasa malam ada persekutuan Terang Eklesia di jam 19.30. Kemudian ada juga pelayanan konseling. Konseling ini dilakukan setiap hari. Ya, ada nomor-nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi. Ya, dan juga ada pelayanan sekolah misi. Sekolah misi memang secara kelas itu dilakukan, ada murid-murid khusus, namun juga dibuka untuk umum, untuk Bapak Ibu bisa berpartisipasi di dalamnya, itu di hari Jumat malam. Ya, Bapak Ibu, dalam kondisi pandemi COVID saat ini, acara-acara, kegiatan-kegiatan, ibadah-ibadah yang saya sampaikan itu dilakukan lewat Zoom meeting yang Bapak Ibu bisa lihat nanti di Facebook daripada Terang Ecclesia Ministry. Begitu nanti informasi-informasi mengenai linknya, jamnya, dan nomor-nomor telepon untuk konseling dapat Anda lihat di sana. Ya, baik, sedemikian pengumuman. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita sambut dengan pujian. Haleluya. Memuji Allah, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan
memuji Allah, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya, silakan kepada Kak Marta. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami sudah boleh bersama-sama memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami sudah boleh mendengar sabda yang daripada Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk berkat-Mu atas setiap kami hari ini ya Tuhan, di mana Engkau sudah mengingatkan akan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Akan merayakan kelahiran yang daripada Engkau sendiri Bapa. Kami bersyukur Tuhan dengan kelahiran-Mu membawa damai dan sukacita bagi setiap kami. Terlebih Tuhan, kelahiran-Mu Tuhan boleh memberi keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Evangelis Inang Luisa Sihaan Tuhan, yang siang hari ini Engkau pakai untuk menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu. Engkau terus memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau terus berkarya di dalam setiap pelayanan kehidupan secara pribadi dan keluarga Tuhan, lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kuasa mujizat yang daripada Tuhan terus menyertai setiap pelayanan hamba-Mu. Di mana Engkau mengutus hamba-Mu untuk melayani, Kau nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan, sehingga setiap pelayanan hamba-Mu boleh senantiasa membawa jiwa-jiwa untuk lebih lagi datang kepadamu, membawa jiwa-jiwa untuk boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau berkati keluarganya, Tuhan berkati keluarga besarnya Bapa. Apa yang jadi kerinduan dan pergumulannya hari ini, kami percaya Engkau Allah yang menjadi jawaban dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang siang hari ini boleh hadir bersama-sama untuk memuji dan punya nama-Mu. Engkau terus memberkati kami Tuhan, urapan yang daripada Tuhan itu turun atas setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami semakin hari Tuhan boleh semakin mengenal akan Engkau lebih lagi. Terlebih Tuhan, kami boleh semakin mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami coba memberkati Tuhan setiap pemirsa Tuhan yang dari YouTube ataupun Facebook Tuhan, kami berkati setiap mereka Tuhan. Melalui ibadah ini Tuhan, mereka juga boleh diberkati. Apapun yang menjadi pergumulan dan permasalahannya hari-hari ini yang mereka hadapi, kiranya firman yang daripada Tuhan itu boleh menjawab setiap pergumulan dan kerinduannya Bapa. Dan hari ini mereka boleh menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berkati seluruh anggota Terang Eklesia Ministry Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya lawatan yang daripada Tuhan turun atas setiap mereka. Mereka boleh merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat atas mereka ya Tuhan. Dan mereka semakin hari boleh semakin mengasihi-Mu untuk lebih lagi Tuhan berkomitmen untuk senantiasa menyediakan waktu Tuhan, menyediakan hatinya terus memuji-muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga mereka bahkan Tuhan mereka terus mempunyai kerinduan, rasa haus dan lapar akan Engkau, punya kerinduan untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami semakin hari boleh semakin dikuatkan, semakin hari boleh semakin disempurnakan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh personel yang ada di Terang Eklesia Ministry yang mungkin hari-hari ini mengalami Tuhan yang kelemahan ekonomi. Engkau Allah yang terus memulihkan, Engkau Allah yang terus memberikan ide-ide kreatif yang mungkin yang untuk mempunyai usaha sendiri ataupun yang belum bekerja, Engkau terus bukakan Tuhan setiap tingkap-tingkap langit buat setiap mereka. Mereka boleh bekerja kembali ya Tuhan, lapangan-lapangan pekerjaan yang baru Engkau berikan atas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, saat ini Engkau jamah setiap mereka pribadi lepas pribadi.
kesembuhan yang daripada Tuhan turun atas setiap mereka. Dan kami percaya kesembuhan yang sempurna itu boleh kami terima di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya tali kasih-Mu itu terus yang mempersatukan kami, untuk kami boleh saling menopang, kami boleh bergandengan untuk lebih lagi punya kerinduan untuk bersama-sama melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh dimanapun kami berada, kami boleh senantiasa memberitakan kabar baik yang daripada Tuhan. Dan jiwa-jiwa yang boleh mendengar akan kabar baik, mereka juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bahkan hari-hari ini Tuhan, penginjilan malaikat itu boleh terjadi atas seluruh anggota Terang Eklesia Ministry Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari Tuhan, boleh semakin mengasihi-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami berkati dan menyerahkan bangsa dan negeri kami dalam tangan-Mu. Kau berkati Bapak Jokowi, Pak Maruf Amin Tuhan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, kiranya Roh takut akan Engkau lebih lagi Kau taruhkan atas mereka, sehingga Presiden, Wakil Presiden boleh bersepakat dalam pengambilan keputusan semuanya berdasarkan akan kepentingan rakyat Indonesia, Bapak. Terima kasih Kau juga memberkati setiap jajaran menteri yang ada, pejabat-pejabat yang paling tertinggi hingga paling bawah Tuhan. Mereka boleh senantiasa juga melakukan segala sesuatunya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih, bahkan kami menyerahkan Tuhan setiap pasien-pasien COVID-19 Tuhan yang saat ini masih dalam perawatan Tuhan ataupun isolasi mandiri Tuhan. Engkau Allah yang menjawab mereka di dalam kelemahannya, di dalam kesendiriannya Tuhan. Mereka boleh merenung bahwa setiap kami umat manusia membutuhkan Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, lepas pribadi bagi bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau katakan segala COVID-19 virus corona, saat ini kami ikat kuasa-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau tersingkir dari Indonesia, tersingkir dari bangsa dan negeri kami. Dan bangsa kami boleh menerima kesembuhan yang daripada Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan diterima oleh bangsa dan negeri kami Bapak. Bahkan Kau juga memberkati Tuhan setiap dokter, para medis yang ada Tuhan yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Engkau terus memberkati setiap mereka, memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya Tuhan. Sehingga mereka boleh dengan lemah lembut, dengan sepenuh hati Tuhan merawat pasien-pasien yang ada Tuhan. Dan terlebih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah Friday Service hari ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara terkasih, pada saat ini kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Bapa Surgawi. Demikian firman Tuhan menyatakan berkat bagi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa Surgawi dan cinta kasih dari Yesus Kristus serta persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama berkata, Amin. 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 Shalom Ibu Haryat, Hari Suryati, shalom Kak Marta. Halo, maaf Pak terlambat tadi, soalnya di rumah nggak ada orang. Oh. Jadi mesti ini anak-anak dulu. Iyalah, iya. Tadi pagi saya nggak ikut doa, bangunnya ke 4:30. Dari pagi sampai jam 4:15 saya sendiri Pak, baru Kak Yuni join. Habis itu baru Koyanes sama terus akhirnya Kak Rachel. Jadi kita berempat tadi pagi. Oh ya. Ya.
Kemarin gitu 4:30 nggak apa-apa ya, harusnya ya. iya, orang 4.15 baru Kak Yuni masuk. Saya dari itu sendiri sampai jam 4.15. Bisa motong nggak, Kak? Oh, boleh. Mau difoto katanya. Oh, foto. Oh iya. Bu Hari. Siapa yang mau foto? Bisa difoto nggak? Ya, saya foto ya. Ini semua ya. Saya foto ya. Oh, mau siapa sih? Awas, Kak. Awas. Oke, saya juga. Kevin tadi keluar lagi ya? Saya juga mau kita foto. Ada. Siapa ini? Kevin. Oh, nggak tahu deh. Tadi ada. Ada tadi. Oh, nggak lihat saya. Iya. Bu Ari ada ya, Bu Ari? Ya, ini ada Bu Hari. Tadi sempat live juga Bu Hari. Mungkin sinyalnya ya Bu, nggak bagus ya. Halo. Mati kamera Bu Hari. Iya. Iya, makasih. Tuhan berkati semua. Terima kasih. Tuhan berkati. Inang besok datang kan Inang? Iya. Besok datang kan? Mudah-mudahan ya. Jam berapa? Jam 12. Jam 12 mulai. Jadi kalau mau datang lebih cepat lebih bagus. Iya. Soalnya banyak yang excuse Pak besok Pak. Iya. Iya. Kak Yuni ada sahabatnya merit. Naomi rapat Natal. Bang Yosef belum pasti, lagi ada urusan takutnya dia belum selesai gitu. Bu Loce baru sore ini ngabarin. Bu Cilisa nggak bisa, ada event. Terus Celi juga kan nggak bisa, ada acara dari Komselnya. Iya, makanya saya bilang, aduh, ini. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita kan merencanakan dari hati, ya dorongan hati, ya kan. Memang di sini aja, di rumah aku. Jauh ya. Nantilah kapan ke rumah Inang, nanti kita setting lagi waktunya. Inang bikin undangan aja, suruh datang gitu, baru nanti orang datang. Dapat hadiah. Iya. Memang sekarang ini ya secara spirit memang berat. Iya, jadi saya maklum beberapa nggak bisa ikut, saya maklum. Artinya karena memang situasinya seperti ini. Gitu. Justru inilah yang kita perlu doakan. Gitu. Yang tinggal berapa biji masih tetap maju apa enggak, itu loh Pak masalahnya. Justru itu, ya toh. Justru istilahnya. Bagaimanapun kalau masih ada yang bertahan, walau satu pun itu masih bisa. Kecuali kalau sama sekali udah sama sekali nggak ada, itu berarti siap-siap hancur gitu. Asal ada satu aja, ya satu hati di dalam satu orang ya penuh hati dalam Tuhan, masih tetap bisa bangkit. Iya masih ribuan orang masih bisa bangkit oleh karena satu orang yang ada dalam Tuhan. Gitu. Nah, amin. Kita maju terus. Gitu ya. Justru itulah kita harus maju. Gitu. Iya. Memang ini mau Natal sih ya, jadi kesibukan mungkin di gereja masing-masing itu terjadi begitu. Nanti selesai tahun baru mungkin semangat baru lagi. Iya, dari situ juga ada. Tapi saya juga saya juga berpikir bahwa ada informasi dari Bu Rizka, kemudian nggak jadi, terus jadi, itu kan mempengaruhi juga. Iya. Jadi banyak hal memang mempengaruhi. Jadi bagaimana kita terpengaruh apa enggak gitu-gitu aja kalau memang sudah punya ini. Tapi kalau saya gini Pak, saya bersyukurnya gini,
masing-masing yang memang tidak bersedia itu ada kasih info, itu berarti memang masih ini kan, masih ada hati gitu loh Pak. Kalau buat Iya. saya itu berarti masih ada hati, cuman memang ada halangan, itu aja. Iya gitu. Jadi nggak usah ini apa-apa. Kita nggak perlu berpikir negatif. Ya kita maju aja. Gitu. Iya kan. Gitu dia. Kemarin siang juga saya sendiri Pak. Sampai jam 11.25 nggak, udah akhirnya saya udah selesai berdoa juga semua, ya udah saya tutup. Ya itulah kan, itu juga kan tanda-tanda itu juga kan bahwa kok roh doa yang tadinya semangat kok sekarang jadi enggak. Maka itu juga perlu disikapi seperti apa gitu. Waktu lalu kan saya udah ini sama kakak. Iya. Bahwa yang punya hati berdoa ada, cuman udah sempet belum kakak itu? Ada sih, cuman belum semua. Ada beberapa, tapi belum semua. Hubungi pribadi bagaimana gitu kan. Tinggal bagaimana. Yang penting kesiapan mereka. Saya yakin mereka siap kok itu. Cuman tinggal masalah difasilitasi atau di ini aja, dikoordinasikan aja. Iya, gitu sih Kak. Iya. Kalau sekali 2 kali sendiri enggak apa-apa, kalau lama-lama nanti nanti kakak juga nanti yang kita ini kuat apa enggak sendiri terus beberapa kali gitu kan. Iya, ya memang ya itu kan hal-hal yang itu wajar dan perlu dipertimbangkan gitu. Iya. Tapi kalau ada gerakan bangkit tentang 1, 2 orang, 3 orang, pasti kan makin semangat lagi kayak dulu. Iyalah. Kemarin udah sendiri, sekarang Kamis kemarin kakak sendiri, nanti ya itu. Jadi memang kita memang perlu menyiasati juga gimana supaya bangkit lagi. Apa-apa itu semua proses dan itu semua menguatkan kita dan membuat kita naik level kan. Kalau udah ngerasain kan berarti nanti ya di depan hari begitu udah pernah, ayo maju aja kan gitu kan. Oke. Itu dalam Tuhan ya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Baik, makasih ya. Semuanya, Tuhan berkati semua. Sampai ketemu besok, Inang. Iya, Marta tetap semangat. Amin. Kuat. Amin. Ya, shalom. Shalom, Tuhan berkati.